Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Untuk itu, ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi, pemerintahan harus menempuh jalan panjang dan berliku. Padahal, hal itu justru menguras anggaran pendapatan belanja negara. Apakah pembatasan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi yang saat ini diinisiasi dapat berjalan efektif? Simak ulasannya untuk Anda. Selain upaya menekan konsumsi lewat penaikan harga BBM, mulai 1 Agustus lalu kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diinisiasi. Jika mengacu ke roadmap energi pemerintah, pembatasan semestinya telah diberlakukan bertahap sejak 2011. Namun baru setahun kemudian rencana pembatasan mencuat ke publik. Ketika itu kendaraan bermesin 1.500 cc dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Namun rencana itu pun menguap. Pada 2013, rencana pembatasan kembali muncul untuk diterapkan pada sepeda motor. Namun, lagi-lagi itu tidak pernah terrealisasi. Kebutuhan BBM bersubsidi yang telah menjadi ketergantungan akut membuat setiap rencana pembatasan penggunanya, terutama lewat penaikan harga atau pencabutan subsidi, menjadi musuh banyak kalangan. Ancaman kekacauan sosial menjadi senjata langganan pihak yang kontra kebijakan itu. Ini setelah akhirnya pembatasan diberlakukan, yakni diawali dengan pencabutan solar bersubsidi di SPBU Jakarta Pusat, ancaman kekacauan sosial kembali bertiup. Kita patut bersyukur ancaman itu tidak terjadi. Meski situasi kondusif di Jakarta bisa disebabkan banyak faktor, itulah sinyal baik bagi jalan nyata penghematan energi. Itu juga sinyal baik bagi keniscayaan penghematan triliunan rupiah APBN. Pembatasan BBM bersubsidi 2 hingga 3 tahun saja diperkirakan dapat menghemat keuangan negara hingga 40%. Meski begitu, kelemahan teknis di sana-sini juga harus menjadi cambuk untuk perbaikan penerapan pembatasan selanjutnya. Beralihnya konsumen BBM bersubsidi keluar Jakarta Pusat harus diantisipasi. Tanpa kesiapan di lapangan, langkah pertama itu justru akan jadi bumerang. Rencana lanjutan termasuk penghentian penjualan premium di SPBU lokasi peristirahatan jalan tol bisa terganggu. Namun kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sesungguhnya hanyalah kebijakan parsial. Penerapannya sekedar bertujuan menghindari terlampauinya kuota BBM bersubsidi. Jika tidak dibatasi, kuota BBM bersubsidi tahun ini sebesar 46 juta kiloliter bisa terlampaui menjadi 50 juta kiloliter. Cara efektif menghemat BBM dan APBN ialah dengan mencabut subsidi. Itulah tantangan bagi pemerintah baru 5 tahun ke depan. Mencabut subsidi adalah langkah strategis dan tidak berliku. APBN dapat dihemat dan penggunanya dialihkan untuk subsidi yang lebih produktif. Lebih jauh lagi, pencabutan subsidi mutlak diimbangi keseriusan pengembangan energi terbarukan. Ketergantungan terhadap energi fosil ialah musuh. Ketergantungan terhadap energi terbarukan menjadi masa depan, bukan saja untuk Indonesia, melainkan juga untuk dunia. Andri Rahmawan memberitakan untuk TVMU. Kuota BBM tahun ini dikhawatirkan tidak mencukupi kebutuhan yang semakin meningkat. Per 1 Agustus 2014, pemerintah juga mulai membatasi penggunaan BBM bersubsidi dan solar dengan mengurangi pasokan BBM dan solar di setiap SPBU. Pemerintah khawatir kuota BBM bersubsidi dan solar tahun ini tidak mencukupi kebutuhan yang semakin meningkat. Hal itu menyebabkan dibatasinya pasokan BBM atau solar di setiap Pertamina yang tersebar di Indonesia. Pemerintah juga berharap agar masyarakat dapat mengendalikan kebutuhan BBM dan solar untuk saat ini.
sehingga penggunaan BBM dan solar juga seimbang dengan kuota BBM dan solar yang ada. Dengan adanya himbauan ini, masyarakat memiliki pendapat sendiri terhadap dibatasinya BBM dan solar untuk saat ini. Kalau mau dibatasin subsidi BBM, sebaiknya dananya itu tepat sasaran, jangan ke yang lebih mampu gitu loh. Saya sih setuju nggak setuju sih Mbak, kecuali dipatok dari tahun mobil aja kali, kalau untuk skala mobil mewah ke menengah ke atas ya oke lah kalau tanpa subsidi. Alasannya kenapa Pak? Ya soalnya kan nggak semua orang punya mobil juga mungkin mampu ya. Kalau mungkin mobil tahun lama mungkin ya nggak sepenuhnya mampu juga. Jadi kalau untuk tangkap ya saya nggak terlalu nggak setuju sih. Kalau menurut saya sih sah-sah aja, karena memang pemerintah kan pasti sudah menghitung ya kan. Karena saya sendiri hanya menjalankan tugas. Kalau pribadi saya sih, apapun kebijakan pemerintah itu pasti dia udah diperhitungkan baik buruknya ya kan, demi kepentingan rakyat banyak. Walaupun memang ada sebagian teman-teman yang mengharapkan itu tetap berlanjut, pasti keberatan gitu kan. Terutama yang menggunakan solar gitu kan. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Program pembatasan bahan bakar minyak atau BBM solar bersubsidi bukan hanya di Jakarta Pusat saja. Beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Sumatera Utara juga diberlakukan pembatasan BBM solar bersubsidi. Program pemerintah untuk membatasi BBM solar bersubsidi tidak hanya diterapkan di Jakarta Pusat. Sejak Senin lalu, BBM solar bersubsidi berlaku di 42 SPBU di Sumatera Utara. Ke-42 SPBU yang berlokasi di beberapa kabupaten kota itu hanya akan menjual solar bersubsidi pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. SPBU yang terkena program tersebut dilakukan di kawasan yang dekat dengan area industri, pertambangan, perkebunan, dan pelabuhan. Diharapkan dengan pembatasan ini dapat mencegah penyalahgunaan peruntukannya. Manajer External Relation Pertamina Sumatera bagian Utara Prasto Galih Nugroho mengatakan, untuk jalur lalu lintas provinsi dan logistik tetap beroperasi seperti biasa. Hingga Selasa pagi belum ditemukan keluhan yang berarti dari pengguna solar bersubsidi. Namun dipastikan dengan adanya pembatasan ini akan terjadi akal-akalan dari pihak industri untuk membeli solar pada pagi hingga sore harinya. Pengamat ekonomi Sumatera Utara Jongker Stampu Bolon mengingatkan untuk mewaspadai SPBU yang nakal. Menurutnya untuk mengamankan APBN dari besarnya subsidi BBM, pemerintah seharusnya melakukan kenaikan harga BBM. Konsumsi solar di Sumatera Utara tahun 2014 diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 7% dari kuota 2013. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP tidak berurusan dengan hasil Pilpres 2014 karena DKPP merupakan lembaga pengadilan etika para pejabat pemilu dan perilaku penyelenggara pemilu. Sesuai dengan landasan kerja, tugas dan kewenangan DKPP yaitu terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Sehingga dalam proses hasil pemilu final terakhir hanya keputusan MK saja. Ketua DKPP Jimli Asidik menegaskan, DKPP hanya perilaku penyelenggara pemilu. Wewenang DKPP juga hanya sebatas menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima, begitu dengan 7 laporan pengaduan kecurangan Pilpres kemarin.
Masuknya 7 laporan pengaduan, DKPP menindaklanjuti dengan digelarnya sidang secara tegas Jumat nanti. Hasilnya bisa berubah, yang menang bisa kalah, begitu juga yang kalah bisa menang. Semuanya final terakhir ada pada kewenangan MK. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Terkait sidang perdana permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU oleh pemohon dari tim Prabowo Hatta, diakui Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK banyak kekurangan dan harus disempurnakan. Oleh sebab itu, pada sidang perdana yang akan digelar Rabu 6 Agustus 2014 akan disampaikan oleh Majelis Hakim MK terkait ketidaksempurnaan permohonan tersebut. Dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendengarkan keterangan lisan dari tim Prabowo Hatta selaku pemohon. Majelis sidang juga akan memberi masukan jika permohonan gugatan perlu disempurnakan atau jika harus diperbaiki, maka permohonan gugatan harus diperbaiki keesokan harinya. Menurutnya sebagai seorang hakim MK, bekerja secara mandiri dan independen dengan keyakinan pribadinya dalam memutuskan sebuah perkara tanpa ada intimidasi siapapun sesuai dengan bukti dan fakta di persidangan. Dalam permohonannya menurut Hamdan Zulfa selaku Ketua MK bahwa secara formal ada yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Itu pun permohonannya setelah ada nasihat dari Hakim Konstitusi. Setelah dianggapnya cukup dalam perbaikan, maka akan diteruskan pada sidang berikutnya. Dalam permohonan itu yang secara formal ada yang harus diperbaiki, ada yang harus disempurnakan. Jadi setelah sidang besok masih ada kesempatan bagi pemohon untuk memperbaiki. Seperti diketahui, tim advokasi Prabowo Hatta sudah menyampaikan permohonan gugatan hasil Pilpres ke MK pada Jumat malam tanggal 25 Juli 2014 lalu. Prabowo dan Hatta dijadwalkan menghadiri sidang perdana gugatan hasil Pilpres yang digelar Rabu 6 Agustus 2014. Sidang perdana itu beragenda mendengarkan keterangan lisan pemohon. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Gugatan yang diajukan Prabowo Hatta ke Mahkamah Konstitusi tidak membuat gentar kubu Jokowi JK, karena sejauh ini Advokat Nasional Jokowi JK telah mempersiapkan strategi untuk mementahkan gugatan Prabowo Hatta. Advokasi Jokowi JK siap mematahkan gugatan Prabowo Hatta di Mahkamah Konstitusi. Meskipun kubu Prabowo Hatta telah menyiapkan bukti hingga bertonton. Persiapan ini telah disepakati sejumlah tim advokasi Jokowi JK. Mereka tidak gentar karena sebanyak apapun bukti, namun tidak bisa membuktikan jika tidak ada relevansinya mengenai kecurangan dalam pemilihan presiden. Ketua tim advokasi Jokowi JK Ahmad Rifai menjelaskan bahwa untuk mematahkan bukti dari Prabowo Hatta dengan melihat pelanggaran terstruktur dan masif, pastilah ada keterkaitan pihak satu dengan pihak lainnya yang terkait pelanggaran. Namun ia melihat dari pihak penggugat juga melakukan pelanggaran yang sama. Ini yang bisa mematahkan. Sangat gampang ngelihatnya. Misalkan begini, kalau terjadi pelanggaran terstruktur dan masif, yang namanya terstruktur dan sistematis juga, itu kan ada kaitan antara pihak satu dengan yang lainnya. Misalnya SKPD satu dengan yang lainnya. Selain itu, tim advokasi telah mempersiapkan strategi khusus, tapi Ahmad Rifai tidak berkenan mengungkapkan ke media. Ia juga memprediksi persidangan bisa berjalan tidak alot jika para massa pendukung tidak terlibat. Arina Nurrohmah, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Forum Relawan Pemenangan Jokowi JK menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Dalam aksi itu, MK harus bersikap jujur, adil, dan independen dalam memutuskan sengketa Pilpres. Aksi damai yang diikuti ratusan relawan pemenangan Jokowi JK itu menyerukan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa Pilpres 2014 secara baik dan menjaga independensi. Dalam aksi damai itu, relawan membawa ondel-ondel khas Betawi dan kesenian barongsai bertanda kedamaian. Oleh karena itu, relawan pemenangan Jokowi JK memberikan apresiasi terhadap MK yang akan memberikan kesempatan perbaikan kepada pasangan Prabowo Hatta. Akan tetapi, relawan Jokowi JK menuntut kepada MK untuk memutuskan secara jujur dan profesional dan netral mengingat banyak kejanggalan dalam gugatan yang dilayangkan tim Prabowo Hatta. Oleh Komisi Pemilihan Umum
Padahal pasangan Prabowo Hatta telah menyatakan menarik diri pada saat KPU baru mengumumkan penetapan hasil perolehan suara terhadap 29 provinsi. Ketiga, materi gugatan pasangan Prabowo Hatta yang diajukan ke MK syarat dengan permasalahan dan diubah-ubah setiap saat. Pernyataan sikap dalam aksi damai itu juga menuntut terhadap MK agar bersikap tegas dan berani menolak gugatan apabila dasar-dasar gugatan bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Juga menjaga kredibilitas MK setelah kasus kriminalisasi yang menyeret mantan hakim MK. Menurut koordinator aksi, dirinya yakin bahwa MK merupakan lembaga tertinggi istimewa yang berhati mulia dan akan melihat secara jelas kebenaran dan sangat berkeyakinan MK tidak ragu dan tidak takut dalam memutuskan persoalan terutama soal gugatan Pilpres. Kami yakin dan percaya Mahkamah Konstitusi adalah orang-orang terpilih, orang-orang istimewa yang berhati mulia, dan kami yakin mereka sangat jelas melihat kebenaran. Kami tidak yakin mereka akan ragu dan takut. Aksi tersebut berjalan damai dan diakhiri dengan halal bihalal berjabat tangan dengan pegawai MK dan membagikan bunga mawar putih bertanda perdamaian. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Tim Advokat Nasional Jokowi JK menggelar jumpa pers untuk menjelaskan persiapannya dalam menghadapi gugatan Prabowo Hatta di Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang telah diajukan oleh kubu Prabowo Hatta terkait hasil rekapitulasi pemilihan presiden 2014 sudah memasuki babak kedua. Untuk itu, kubu Jokowi JK mengadakan press conference terkait kesiapan sidang di Mahkamah Konstitusi di salah satu restoran Taman Ismail Marzuki. Di antara pembicara yang hadir antara lain mantan pengacara Bibit Chandra saat kasus Cicak versus Buaya, Ahmad Rifai yang sekarang menjadi ketua lawyer kubu Jokowi JK, kemudian sejumlah tokoh seperti Kris Budiharjo, Muriati Sudibyo beserta tim sukses Jokowi JK di Rumah Koalisi Indonesia Hebat. Berdasarkan penjelasan Ketua Tim Advokasi Jokowi JK Ahmad Rifai mengatakan, apa yang dilakukan kubu Prabowo Hatta kurang mengedepankan logika-logika hukum. Karena proses pembuktian di MA dan MK sangat berbeda. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh kubu calon presiden yang lainnya dengan memberikan gambaran-gambaran yang kurang baik pada publik, misalnya logika-logika hukum terkadang mereka tidak dipakai menurut saya. Contohnya misal, bagaimana sekarang mereka mengajukan Mahkamah Konstitusi atas atas penghitungan rekapitulasi suara. Kemudian ketika KPU membuka kotak suara, mereka mengadukan ke kepolisian misalnya. Itu kan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dengan secara hukum dan sebagainya. Sedangkan untuk kesiapan kubu Jokowi JK telah siap dengan lebih dari 100 relawan advokat yang mendaftar untuk mendampingi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Arina Nurrohmah, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Penantian panjang PT Freeport Indonesia akhirnya berakhir. Mulai hari ini, Freeport kembali bebas mengekspor konsentrat tembaga. Ekspor komoditas tembaga ini dilakukan setelah Freeport mengantongi izin persetujuan ekspor untuk konsentrat tembaga dan keringanan bea keluar ekspor konsentrat. Adanya izin ekspor ini disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswo Utomo. Namun Susilo enggan menjelaskan volume konsentrat tembaga yang akan diekspor Freeport selama 5 bulan mendatang. Susilo mengatakan tak masalah jika Freeport mengekspor banyak konsentrat tembaga. Semakin banyak diekspor, revenue pemerintah akan semakin banyak. Pada 12 Januari 2014, pemerintah melarang ekspor mineral mentah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara.
Adapun ekspor konsentrat tembaga sejak Januari 2014 dikenakan bea keluar sebesar 25%. Namun setelah Freeport menyatakan komitmen untuk membangun smelter di dalam negeri, pemerintah merevisi besaran bea keluar. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2014, bea keluar konsentrat tembaga ditetapkan 7,5%. Dengan catatan perusahaan eksportir telah merealisasikan komitmen membangun smelter dengan tingkat kemajuan pembangunan sampai dengan 7,5%, termasuk di penempatan jaminan kesungguhan. Andi Zulfikar memberitakan untuk TVMU. Pemerintah Provinsi Papua ngotot tagih pajak Freeport Indonesia senilai 2,7 triliun rupiah. PT Freeport hanya bersedia membayar 1,5 miliar rupiah per tahun. PT Freeport Indonesia menolak membayar tagihan pajak air permukaan atau PAP ke pemerintah Provinsi Papua. Perusahaan asing milik Amerika Serikat ini juga enggan membayar komponen pajak pertambangan lainnya. Menurut Kepala Unit Penerimaan Pendapatan Daerah Samsat Timika, Snell Elizabeth, penolakan Freeport Indonesia tertuang dalam surat balasan manajemen PT Freeport ke Gubernur Papua Lukas NMB belum lama ini. Berdasarkan hitungan pemerintah, Freeport Indonesia wajib membayar tagihan PAP senilai 2,7 triliun rupiah terhitung sejak 2009 hingga 2014. Pihak Freeport beralasan pembayaran tagihan PAP dan komponen pajak Pemprov Papua lainnya mengacu pada nota kesepahaman yang ditandatangani pelaksana tugas Gubernur Papua Konstan Karma tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Papua tahun 2011. Mengacu pada dua aturan itulah Freeport hanya bersedia membayar pajak sebesar 150.000 dolar Amerika Serikat atau senilai 1,6 miliar rupiah per tahun. Kedua acuan yang digunakan Freeport tersebut, kata Elizabeth, sudah tak berlaku. Namun begitu saat ini Pemprov Papua masih mempelajari surat dari manajemen PT Freeport dan akan memberikan surat tanggapan dalam waktu secepatnya. Hanya saja pada prinsipnya, Pemprov Papua tetap ngotot memaksa Freeport membayar lunas tagihan senilai 2,7 triliun rupiah untuk menunjang peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Papua. Elizabeth menambahkan, Pemprov Papua memiliki dasar hukum untuk menetapkan PAP dan pajak pertambangan yang harus dibayar Freeport senilai 2,7 triliun rupiah, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2009. Adapun MOU yang pernah ditandatangani pejabat Gubernur Papua Konstan Karma dengan manajemen PT Freeport tahun 2011 dianggap sebagai temuan. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan MOU itu sebagai temuan tidak bisa digunakan sebagai acuan bagi pemerintah. Freeport tidak boleh seenaknya menggunakan MOU sebagai acuan. Freeport harus membayar kewajibannya. Kalau tidak, maka pasti akan ada sanksi tegas untuk mereka. Elizabeth menambahkan, perhitungan menentukan besaran pajak air permukaan yang dibayar PT Freeport kepada Pemprov Papua mengacu pada hasil survei yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Papua bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Dari hasil survei yang dilakukan ditemui kenyataan PT Freeport Indonesia memanfaatkan sumber daya air dari 5 sungai besar di Kabupaten Mimika untuk menunjang aktivitas pertambangannya. Andi Zulfikar memberitakan untuk TVMU. Tentara Zionis Israel kembali menyerang Masjid Al-Aqsa. Serangan ini dilakukan pada Senin 4 Agustus 2014 lalu. Polisi Israel menyerbu kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem Timur pada Senin 4 Agustus lalu. Polisi teroris Yahudi Zionis tersebut menembakkan granat sentrum dan peluru karet kepada jamaah yang sedang melaksanakan ibadah dan khusyuk berdoa di dalam masjid. Serangan kejam ini bukan pertama kali terjadi. Seperti disampaikan penjaga masjid yang dilansir kantor berita Anadolu, puluhan polisi Israel menyerbu kompleks Al-Aqsa melalui gerbang Al-Magharbeh dan menyerang jamaah di Masjid Al-Kebali di dalam kompleks. Polisi menembakkan peluru untuk memaksa jamaah keluar. Namun para jamaah tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan terhadap serangan biadab tersebut dengan melemparkan batu dan sepatu. Menurut penjaga masjid tersebut, hal ini sebagai upaya pembuka ruang bagi Yahudi untuk melaksanakan upacara peringatan penghancuran kuil.
Meski demikian, belum ditemukan apakah terdapat korban pada serangan kali ini. Namun serangan ini berhasil membuat kondisi semakin menegang bagi penduduk Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Irma Lia Septiana memberitakan untuk TVMU. Mesir mengusulkan untuk melakukan gencatan senjata selama 72 jam dalam konflik pembantaian di Palestina. Hal ini disetujui oleh Israel dan Hamas untuk berunding antar kelompok di masa tenang tersebut. Waktu 72 jam yang disepakati oleh Israel dan Hamas melakukan gencatan senjata rencananya akan dimanfaatkan untuk melakukan perundingan jangka panjang di Kairo. Gencatan senjata ini diawali dengan pertemuan sejumlah kelompok di Palestina dengan Kepala Badan Intelijen di Kairo. Pertemuan tersebut dalam upaya memberhentikan konflik yang tengah terjadi di Gaza selama 4 pekan tersebut. Anggota Kabinet Bidang Keamanan dari pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menjadi yang pertama menyatakan setuju dengan usulan Mesir. Hal ini disusul oleh pihak Hamas yang diwakilkan juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, bahwa Hamas menyetujui usulan Mesir tersebut. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas sudah dimulai sejak Selasa 5 Agustus 2014 pukul 12. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Martina Telegawa, Indonesia sangat berharap gencatan senjata dapat berjalan dengan efektif. Sebab persetujuan gencatan senjata dalam konflik ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pihak Israel dan Hamas pernah mengadakan gencatan senjata, namun gagal. Hal ini lantaran keduanya tidak mampu saling mempertahankan kondisi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan peran PBB untuk dapat melakukan aksi perdamaian bagi kedua pihak sekalipun dengan pemaksaan. Irma Lia Septiana memberitakan untuk TVMU. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Rizky Nurul Ilmi dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.